Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan ngaji bareng seperti ini. Kemudian kita lanjutkan sholat sunnah, apa namanya? Sholat sunnah isyraq. Tambah lebih mantap lagi kalau ada sarapan pagi, ya. Insya Allah batal semuanya puasanya. Ya, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemarin saya di WA sama Ustadz Sofyan, materinya fikih puasa. Padahal ya fikih puasa wis berkali-kali dibahas, ya. Fikih puasa mana? Fikih puasa mana? Nanti sekarang ya kita nggak fikih puasa, mereview sedikit. Kalau sudah faham, geser ke yang lainnya. Jadi ya sudah, apa pokoknya hubungannya sama Ramadan gitu aja, ya, biar nggak terulang lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah di bulan Ramadan, maka kesempatan itu jangan pernah kita sia-siakan. Apalagi dengan alasan, Ustadz, kan tidurnya orang berpuasa ibadah. Pernah dengar seperti itu? Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Saya tanya dulu, Bapak-bapak, betul enggak tidurnya orang puasa ibadah? Halo? Betul? Nah, ini yang bilang betul ini pelaku tidur ini, ya. Wes kelihatan jawabannya pasti kayak gitu. Tidurnya puasa, orang puasa itu ibadah. Kalau dicek itu hadisnya lemah sebenarnya. Cuma daripada ngegosip, nongkrong sambil ngerokok di warkop, lebih baik tidur, gitu kan? Kalau di situ sudah disebutkan tidurnya saja sudah ibadah, apalagi kalau kita lakukan ibadahnya, pasti berlipat-lipat. Contoh, dalam hadis itu disebutkan, siapa yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti melakukan kewajiban di luar Ramadan. Bayangkan. Sedangkan orang yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan 70 kali lipat melakukan kewajiban di luar Ramadan. Eman kalau misalkan kita cuma memanfaatkan, menggunakan bulan Ramadan ini untuk tidur tok. Meskipun anggap sajalah tidur adalah ibadah, eman. Ya, apalagi ada yang mengatakan mangqama ramadhana, siapa yang bangun di bulan Ramadan, summa nama, kemudian tidur, summa qoma, bangun lagi, summa nama, tidur lagi, summa qoma, bangun lagi, summa nama, tidur lagi, fa huwa minasyuribin, maka dia adalah pengikutnya Mbah Surip. Nah, ya. Aja, ya. Kita ini pengikutnya siapa? Nabi. Artinya apa? Kalau Nabi di bulan Ramadan itu memperbanyak ibadah, perbanyak ibadah.
Tentunya ketika kita ibadah di bulan Ramadan harus disertai ilmu. Disertai ilmu. Eman kita berpuasa tapi nggak punya ilmu, akhirnya nggak sadar kalau melakukan hal-hal yang membatalkan, ternyata nggak dapat pahala apa-apa. Contoh, misalkan kita sedang sahur, terus kemudian lagi makan suapan terakhir, seret, Allahu Akbar, lanjut atau tidak? Bu, lanjut atau tidak, Bu? Lanjut. Bapak-bapak? Berhenti. Eman, mubadzir ya. Kalau ibu-ibu sudah bilang lanjut, hati-hati loh ya. Ibu-ibu itu nggak pernah salah. Kan pernah tak sampaikan di sini rumusnya, ibu-ibu tidak pernah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya salah, maka kembali ke nomor 1. Artinya apa? Tidak pernah salah. Nah, ini yang kadang-kadang masih belum faham. Memang ada hadis yang berbunyi seperti ini. Idza sami'a ahadukum an-nida'ah, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina'u 'ala yadihi, kemudian sendok terakhir masih ada di tangan, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Nah, berarti kembali ke pertanyaan tadi, lagi makan Pak Herman, kalau misalnya lagi makan tinggal terakhir Ustaz Sofyan azan, dilanjut apa enggak Pak Herman? Lanjut atau enggak Pak? Sudah pernah praktek seperti itu? Belum. Berani besok praktek? Cuma menang omong atok ya. Nah, yang jawab lanjut itulah jawaban yang benar-benar salah. Nah, itu jawaban yang benar-benar salah. Gak boleh. Azan yang dimaksud di situ adalah azannya Bilal. Dulu di zaman Nabi ada 2 azan. Azan yang pertama adalah adanya Bilal, azan yang kedua pas subuh itu adalah adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah ketika azannya Bilal di tengah malam jam 2, jam 3, makanya kadang-kadang kita mendengar ada azan, betul, di tengah malam. Itu mengamalkan azan di zaman Rasulullah. Itu azannya Bilal sebelum subuh. Rasul mengatakan kulu washrabu, makan, minum, enggak apa-apa. Saat azannya Bilal, artinya belum masuk waktu subuh. Tetapi dikatakan di sini ketika sudah masuk waktu subuh, di mana Abdullah bin Ummi Maktum azan, berhenti. Nah, ini hadisnya. Ya, azan yang dikumandangkan oleh Bilal tidak mencegah kamu dari makan sahur. Berarti azan di jam 2, jam 3. Lanjut. Tetapi yang mencegahmu makan sahur adalah fajar. Fajar itu yang azan siapa? Yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya ketika sudah azan subuh berhenti atau lanjut? Berhenti, meskipun sudah di depan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah selesai. Meskipun sudah ada di mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ditelan, batal. Harus dilepeh. Itu menurut Imam Nawawi. Ya, kita ini hanya ikut manut pendapatnya ulama, enggak boleh berdasarkan pikiran kita. Imam Nawawi mengatakan ketika kita lagi makan terdengar azan, yang ada di mulut sisanya harus dilepeh. Ya, enggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan maka puasa kita batal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Jadi singkat-singkat. Yang kedua, kita juga harus tahu hal-hal yang membatalkan. Misalkan ketika menelan sesuatu, ya, sudah pernah saya jelaskan, ketika menelan sesuatu maka itu bisa menyebabkan puasa kita. Ini ngantuk semua ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita menelan sesuatu itu bisa menyebabkan puasa kita? Belum tentu. Ya, ini kalau ngantuk ini kayak gini jawabannya batal. Belum tentu.
memasukkan sesuatu ke mulut saat berwudu itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah apa makruh? Ini kok ada dua pendapat ini ya. Yang makruh ini pendapatnya siapa? Yang sunnah ini pendapatnya sopo? Atau wajib atau haram? Kumur-kumur, bapak-bapak kalau wudu zuhur, kumur-kumur pada katanya makruh. Yang bilang makruh, kumur-kumur atau enggak tadi? Enggak. Iya Ustaz Eman, ini kan bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak misik, gitu kan? Ada kalanya batal, ada kalanya wajib, bukan wajib, ada kalanya batal, ada kalanya sunnah juga, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, macam-macam hukumnya. Yang sunnah contohnya apa? Berkumur di saat bulan Ramadan, hukumnya tetap sunnah, tapi dengan syarat tidak boleh sampai terlalu dalam, cukup di luar, langsung dibuang. Dan tidak boleh korupsi, kumur-kumur 3 kali keluarnya 2, ya. Gak boleh, itu korupsi, baru batal kalau kayak gini. Bisa makruh kalau cuma main-main, makruh. Atau sikat gigi di siang hari bulan Ramadan sehingga baunya hilang, makruh. Mubah bagi ibu-ibu yang masak misalkan ya, untuk persiapan buka, masak, boleh mencicipi. Yang penting tidak ditelan. Boleh mencicipi. Ustaz, ini 1 ember dicicipi sampai habis, boleh benda? Tapi ditelan, dilepeh terus sampai habis, batal atau enggak? Tidak batal. Sing penting tidak ada telan menelan itu. Ya, jadi itu syaratnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Termasuk ketika kita meludah, misalkan ludah, berhubungan dengan ludah itu ditelan apa enggak saat puasa? Batal enggak nelan ludah? Halo? Belum tentu kok, enggak. Ya, ludahnya itu harus ada syaratnya. Ludah sendiri kok enggak, lagi jalan-jalan kok lihat ludah Pak Rustam diambil diincipi, ya batal. Enggak boleh, ludahnya harus ludah sendiri, enggak bercampur dengan sesuatu. Wis campur es kopior, es kacang hijau, batal. Dan ludahnya itu tetap di dalam area mulut, enggak keluar. Syaratnya gitu. Jadi kalau sudah di area mulut aman, meskipun kita kumpulkan kemudian ditelan. Pernah seperti itu? Batal enggak kira-kira kayak itu? Dikumpulkan di mulut dari pagi sampai maghrib sampai kenyang. Batal enggak itu kira-kira? Enggak batal. Cuma maksudnya opo gitu kan? Enggak batal. Kenapa? Tidak keluar area mulut. Cuma menjijikkan, gilani gitu ya, tapi nggak batal. Tapi kalau keluar meskipun sedikit, bapak-bapak yang biasanya Jumatan tidur terus ngiler, ya ngiler sampai di sini saya diseruput aja, gila ya, itu baru batal meskipun sedikit. Ya itu 3 syarat itu dipenuhi, aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang membatalkan lagi itu muntah. Muntah itu ada 2, muntah sengaja, muntah tidak sengaja. Kalau muntah disengaja, wis tahu ya, kalau mencium bau nggak sedap pasti muntah. Dinyari-nyari yang bau nggak sedap, diciumi, muntah. Nah itu batal otomatis. Berbeda dengan orang yang sakit, kemudian dia muntah karena sakit, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalau muntah tidak sengaja itu jangan langsung menelan ludah. Ya, kenapa? Ludah masih bercampur dengan muntah, tapi harus berkumur-kumur terlebih dahulu, pastikan sudah nggak ada sisa muntah, baru kalau mau menelan baru diperbolehkan. Sampai di sini bisa dipahami? Ada lagi yang membatalkan, ini agak cepat-cepat karena sudah pernah dibahas, cuma mereview. Eman kalau misalkan kita puasa tapi nggak tahu ilmunya. Ada lagi bersenggama, berjima, hubungan suami istri. Dikatakan sudah melakukan jima itu kalau kepala sudah tidak terlihat. Ya, ini kok melotot semuanya ya. Kepala sudah tidak terlihat meskipun tidak keluar mani, itu sudah batal.
Dan kalau batal dengan cara bersenggama atau berjima, maka hukumannya dua, mengqadha, dan yang kedua membayar kafarat. Kafarat itu denda. Qadha puasanya karena batal, yang kedua membayar kafarat karena dia berjima, membatalkan puasa dengan jima. Apa kafaratnya? Yang pertama memerdekakan budak. Sekarang sudah nggak ada budak, berarti itu yang kedua. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan wis sekaratnya minta ampun, apalagi 2 bulan berturut-turut. 2 bulan puasa sudah dapat 50 hari. Hari ke-51 lupa, ulang dari awal. Puasa kurang 2 hari, ya lupa, ulang dari awal. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada salahnya, berat dendanya. Kalau nggak mampu yang kedua, baru yang ketiga. Jadi ini bukan pilih-pilih, bukan, tapi urut. Harus dicoba dulu. Baru yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Itu kalau membatalkan puasa dengan cara berjima. Ada yang pintar kritis bertanya ke saya, Ustaz, kalau saya membatalkannya tidak langsung dengan jima, Ustaz, maksudnya gimana? Minum sek. Paham maksudnya? Kan tadi yang saya sampaikan membatalkannya langsung berjima suami istri. Ini enggak. Minum dulu, baru habis itu berjima. Saya tanya, kalau seperti itu kena denda atau tidak? Hah? Kena denda apa enggak? Saya ulangi sekali lagi, yang kena kafarat atau denda yang membatalkan dengan langsung berjima, dibatalkan langsung sama jima. Faham sampai di sini? Sekarang ada orang kritis, cerdas. Saya nggak batalkan langsung dengan jima, tapi tak batalkan pakai minum dulu. Minum, habis itu berjima. Kena denda atau tidak kalau seperti itu? Oh, kok beda ini? Kena, tidak, kena, tidak. Niatnya mau jima, tapi dibatalkan pakai minum dulu. Halo? Hah? Diakali, malaikat itu diakali, Allah itu diakali, saking cerdasnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kena denda atau tidak? Tidak terkena denda, meskipun niatnya seperti itu. Cuma dosanya besar, tapi nggak kena denda. Kenapa? Karena yang kena denda itu yang langsung membatalkan dengan jima. Paham maksudnya? Kalau diselai dengan yang lain, makan dulu ya, saya rokokan dulu, rokokan habis itu berjima, tidak kena denda, cuma dosanya besar. Saking besarnya dosanya, seandainya dia mau ngodok 1 tahun, tidak bisa menggantikan 1 hari yang dibatalkan dengan sengaja itu. Oh, berat tapi sama. Mau nyoba nanti siang? Ya nggak usah ya. Itu contoh yang buruk yang tidak perlu ditiru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Sengaja keluar mani. Ya wis tahu sendiri caranya gimana, itu batal gitu. Berbeda dengan orang yang keluar mani tidak sengaja. Misalkan tidur kok tiba-tiba basah, mimpi basah, maka tidak batal, tinggal langsung mandi, selesai ya. Atau kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz, ini kan kami berhubungan suami istri jam 3:30, habis itu sahur, belum sempat mandi, ternyata azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mandinya setelah azan subuh, puasa saya sah atau tidak? Sah. Nah, sah ya, nggak apa-apa meskipun mandinya setelah azan subuh. Yang penting bukan berjimaknya setelah azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru ya. Berbeda kalau misalkan azan maghrib, nyari air nggak nemu, nyari kurma nggak nemu, nyari makanan nggak nemu, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berjimak, boleh nggak? Menyegerakan puasa, menyegerakan membatalkan puasa, tapi dengan jima. Saya tanya, sah apa enggak? Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyari kurma gak ono, air juga gak ono, makanan gak ono, akhirnya bersegera langsung, ayo wes cak, wes, ya apa? Sunnah apa enggak? Kok bingung? Gak pernah ya?
Nah ini makanya gunanya ngaji ini biar tahu. Nanti malam maghrib langsung coba, ya. Boleh. Tapi yang penting jimatnya jangan di masjid, ya. Di masjid, ya, di tempat umum. Sah itu, nggak apa-apa. Berbuka dengan berjima, apalagi tidak menemukan kurma, nggak menemukan makanan, ya. Nggak usah alasan. Katanya Ustadz sunnah berbuka dengan yang manis-manis. Saya dilihat foto cewek yang manis, gitu ya. Nggak boleh, ya. Bukan itu maksudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang kelima, hilang akal. Hilang akal. Orang gila, ya. Sengaja atau tidak sengaja bisa batal itu. Mabuk dan pingsan juga bisa batal, tapi dengan catatan ini, jika mabuk dan pingsannya disengaja, batal puasanya. Tetapi jika mabuk dan pingsannya tidak sengaja, contohnya sakit kemudian dia pingsan, maka akan batal jika terjadi seharian penuh, dari subuh sampai maghrib gak sadar-sadar, batal. Tetapi kalau ada sadarnya meskipun 5 menit, subuh pingsan, jam 12 bangun, sadar 5 menit, kemudian pingsan lagi sampai maghrib, puasa masih sah. Itu kalau hilang akal, tidak sengaja. Nah, berbeda dengan tidur. Tidur itu tidak membatalkan puasa. Tidur membatalkan atau tidak? Dari pagi habis sahur sampai maghrib baru bangun, langsung buka, batal enggak? Nah, dilihat tidurnya gimana. Kalau tidurnya telentang, batal. Nelentang maksudnya, ya. Sing ditelan itu tang, ya. Tidur telentang, telentang, telan apel itu, ya, baru batal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus berikutnya yang keenam, haid bagi perempuan, melahirkan bagi perempuan, nifas bagi perempuan, bahkan yang kesembilan, murtad itu juga bisa membatalkan. Murtad itu keluar dari agama Islam. Beda antara murtad dan mu'allaf. Kalau mu'allaf ini baru masuk Islam, yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya sudah pemutihan, ya, nggak perlu diqadha, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sudah hilang. Seperti bayi yang baru lahir, itu kalau yang mu'allaf. Kalau murtad 1 tahun, kemudian masuk Islam, selama 1 tahun kewajiban harus diqadha semua. Itu bedanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu atau bapak-bapak. Ini mereview tentang fikih puasa tahun lalu. Ada? Sudah jelas semuanya? Halo? Oh, oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sahur, kemudian ada makanan yang masih tersisa di perut kita. Kemudian kita sadar ada makanan yang tersisa di sini. Apakah kita makan atau kita keluarkan? Yang kedua, apakah infus termasuk membatalkan puasa? Ketika sahur ada sisa makanan, kalau masih belum masuk waktu subuh, nggak apa-apa ditelan. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, maka sisa makanan yang ada di mulut harus dilepeh, termasuk yang nyangkut di gigi, dilepeh kalau bisa keluar. Nah, sekarang yang kedua, infus. Infus itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Infus, kalau pakai obat mata, batal atau tidak? Obat mata di siang hari Ramadan, batal atau tidak itu? Tidak. Kenapa? Tidak termasuk 5 lubang: mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Mata ini tidak termasuk. Artinya memasukkan lewat mata tidak batal. Meskipun satu gelas masukkan ke mata gini, ya, itu nggak batal itu. Kalau infus, dilihat infusnya itu isi apa. Kalau isinya obat, ada kan yang obat, itu tidak batal. Tapi kalau isinya nutrisi makanan, nah itu membuat seger, itu yang bisa
membatalkan. Tergantung lihat infusnya isi apa, baru bisa diputuskan hukumnya. Oke, yang lain monggo, ada pertanyaan? Suntik. Nah, sama suntik, ada suntik isinya obat aman. Kalau suntik isinya kayak makanan ada ya? Kalau suntik makanan itu ada? Hah? Ya infus kan hampir sama ya. Kalau isinya makanan nutrisi membuat seger, nah itu yang bisa membatalkan. Intinya makanan isinya, meskipun dilewatkan dari tempat yang lain itu. Kalau isi obat dan lain sebagainya aman. Monggo, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Oke, Pak Amin. Puasa donor darah boleh tidak kira-kira? Donor darah saat berpuasa hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Khawatir orang yang donor darah itu habis donor lemes, ya, khawatir lemes, makanya makruh. Kecuali bagi orang yang memang kuat, meskipun donor darah segera kuat, gak apa-apa. Tapi bagi orang yang dikhawatirkan habis donor darah kemudian lemes, nah itu jadinya makruh. Khawatir karena lemes kemudian dia membatalkan puasa, itu ya. Tapi tidak membatalkan puasa orang donor darah. Oke, silakan. Ada lagi? Ada musafir misalkan, sekali panas. Kalau dia seperti bisa batal. Tapi supaya nggak batal dia mandi terus maksudnya. Mandi terus. Di masjid mandi. Mandi ya. Oke. Ini keren ini pertanyaan ini ya. Musafir. Oke. Saya tanya, musafir yang sudah boleh tidak berpuasa itu musafir yang seperti apa? Musafir yang sudah boleh tidak puasa adalah musafir yang berangkatnya sebelum subuh. Paham maksudnya? Misalkan berangkat jam 4 kan belum subuh, itu sudah boleh tidak berpuasa sudah. Karena berangkatnya sebelum subuh dia itu sudah menjadi musafir, sudah boleh tidak puasa. Kalau berangkatnya setelah subuh, misalkan jam 7, ya bisa bayangkan, maka dia tetap wajib niat sunnah, tetap bersahur, tetap dalam keadaan puasa. Ketika di perjalanan jam 12 dehidrasi, baru boleh membatalkan. Tidak boleh seperti kasus pertama. Faham maksudnya? Tapi kalau kasus pertama sudah boleh itu makan. Kenapa? Sudah status musafir sebelum waktu subuh. Ya, kayak gini. Pagi-pagi kok ada orang makan, ditanya, kamu kok makan? Musafir saya. Loh, memangnya kapan? Habis tarawih berangkat. Loh, itu enggak boleh. Berangkatnya habis tarawih, wis makannya dari pagi. Enggak boleh. Jadi ada aturannya. Nah, ternyata ada orang ya musafir itu berangkatnya anggaplah jam 7 ya, jam 7 pagi berangkat. Biar enggak haus, enggak lapar, mampir masjid, mandi. Nyampe masjid sana mandi lagi biar seger. Saya tanya, batal enggak kayak gitu itu puasanya? Tidak. Yang penting apa? Mandi ini ada dua. Ini yang harus diperhatikan. Mandi ini ada dua. Ada mandi yang disyariatkan, misalkan mandi wajib dan mandi sunnah. Paham? Mandi wajib itu kita junub, mandi wajib. Terus mandi sunnah itu Jumatan kita mandi, itu mandi yang disyariatkan. Ada mandi mubah, mandi yang biasanya tiap pagi atau seperti tadi itu mampir mandi, itu mandi mubah. Kalau mandi yang jenis pertama, mandi yang disyariatkan baik yang wajib atau sunnah, kalau misalkan ada sesuatu yang masuk, tapi banyak yang masuk ke 5 lubang itu batal. Tetapi kalau ada masuk tidak sengaja, kalau tidak sengajanya banyak batal. Tapi kalau tidak sengajanya sedikit tidak batal. Loh, ada perinciannya. Tapi beda dengan mandi mubah. Baik sengaja ataupun tidak sengaja masuk ke hidung, mulut, telinga, itu batal. Makanya harus hati-hati. Meskipun boleh, tetap harus hati-hati. Kalau mandi mubah itu meskipun nggak sengaja masuk ke hidung, masuk ke telinga, itu batal. Berbeda dengan mandi yang disyariatkan, mandi wajib atau mandi sunnah. Ya, boleh, tidak batal. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Hukum dari sahur. Hukum dari sahur.
Sahur hukumnya sunnah. Orang yang tidak sahur, yang tidak makan sahur, yang penting dia itu niat, sudah selesai. Ya, jadi hukumnya cuma sunnah. Jangan jadi alasan, kamu kok nggak puasa, nggak sahur tadi malam, nggak ada. Karena hukum sahur itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niatnya. Makanya biasanya dituntun oleh imam saat malam hari supaya apa? Nggak lupa. Karena kalau ada orang lupa tidak niat, bukan berarti dia boleh sarapan, makan siang, asarnya rokokan, bukan berarti boleh. Orang yang lupa niat tetap menahan dari pagi sampai maghrib, tapi dia wajib qadha. Niat. Di sini kan dituntun kan? Nawaitu, coba bersama-sama. Saum, nawaitu bersama-sama. 1, 2, 3. Ini kok ada yang nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbari iki. Piye sih? Niat puasa kok niat mandi wajib itu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani, yang betul Ramadhani. Ya, sing bener Ramadhani. Ustaz, saya Ramadhana. Ya sah. Cuma susunan bahasa Arabnya yang benar Ramadhani, itu susunan mudhof ilaih. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab idhofah, kasro. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sing bener pakai nih. Tapi ya nggak pengaruh. Sing penting itu dalam hatinya, ya. Meskipun niatnya pakai nah tetap sah. Cuma kalau pengen dimantapkan bahasa Arabnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, pakai nih. Ustaz, kalau pakai nah boleh enggak? Kalau pakai nah berubah belakangnya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanatah. Jadinya gitu. Lillahi ta'ala. Ini susunan bahasa Arab. Kalau di sini pakai nih. Sudah betul berarti. Ini kok mencurigakan jawabannya ini. Wes jujur aja loh. Pakai ini pernah di sini. Nah, ya wes ngomong ngono loh. Diubah mulai nanti biar keren ya. Masjid besar gini niatnya salah baca ya. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu ada dalam kitab itu. Saya ditambah fardonya biar lebih mantap. Wes fardo ya. Tahun ini fardo lillahi ta'ala. Lebih mantap. Jadi coba bersama-sama tak benerkan. 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi itu kalimat bahasa Arab yang benar. Ya, yang beredar Ramadhanah karena sudah dari dulu ya. Ya kalau pakai Ramadhanah hadhihi sanatah gitu jadinya. Ya Pak Herman. Niat 1 bulan penuh itu pendapatnya Imam Malik. Ya, jadi dianjurkan memang di awal Ramadan, awal malam Ramadan pertama itu diniatkan niat 2 kali. Harusnya takmir menuntun. Ya. Harusnya menuntun. Niat pertama adalah niat mengikuti Imam Malik. Niat kedua niat mengikuti Imam Syafi'i. Niat mengikuti Imam Syafi'i itu setiap malam. Setiap malam wajib niat. Kalau misalkan tidak niat tidak sah puasanya. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik itu niat puasanya itu cukup di malam pertama. Itu sudah untuk 1 bulan penuh. Ya. Jadi dikatakan dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi. Ini dalilnya. Wa yundabu ayyan wiya awwala lailatin shauma syahri ramadhana
aw shauma ramadhana kullahu liyanfa'ahu taqlidul imami malikin fi yaumin nasiyan niyah fihi masalan li'annaha 'indahu takfi li jami'i syahri. Disunnahkan puasa, niat puasa 1 bulan penuh mengikuti Imam Malik. Kalau Imam Malik cukup malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat enggak usah niat, itu sudah dianggap satu paket. Paham maksudnya? Tapi kalau Imam Syafi'i dipisah-pisah, pokoknya hari ini niat sendiri, hari ini niat sendiri. Nah, kenapa kok dianjurkan niat puasa 2 kali? Seandainya saya lupa, mungkin kecapean, lupa nggak niat, maka masih sah menurut pendapatnya Imam Malik. Di sini sudah niat 2 kali waktu awal Ramadan. Sudah, alhamdulillah. Beneran tak? Walah. Saya sendiri nggak di-share, angel lagi ya. Jadi kasih tahu ya. Monggo jamaah kita niat untuk 1 bulan penuh. Nah, niatnya gimana? Niatnya ini. Ya, inilah niatnya. Nah, 1 bulan penuh. Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Niat setiap malam, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sudah aman, guys. Itu. Ya, jelas ya? Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ya. Mas siapa ini? Hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan. Boleh enggak? Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan. Syarat sesuatu bisa membatalkan itu memasukkan dan menelan. Memasukkan, menelan. Makan es, kok makan es ya? Makan kue, kemudian ditelan, batal. Tapi kalau tidak terpenuhi 2 syarat ini, memasukkan dan menelan, tidak batal. Cuma memasukkan misalkan ya, Pak Herman iseng-iseng kok ada bayi makan es gak habis, esnya diletakkan di mulut dari pagi sampai maghrib, terus Pak Herman diem. Saya tanya, Pak Herman batal mana? Enggak batal, cuma makruh. Makruh beda dengan batal. Karena apa? Tidak menelan. Begitu juga dengan cabut gigi di siang hari bulan Ramadan. Kalau bisa mencegah tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ya, maka tidak batal. Ya, yang penting jangan sampai ada sesuatu yang masuk. Kalau cuma masuk nggak apa-apa, nggak apa, maksudnya tidak ada sesuatu yang ditelan. Misalkan obengnya ya atau giginya ditelan, itu batal. Jadi selama giginya, obengnya, suntikannya, obatnya tidak ditelan, aman. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Ya bisa kalau diusahakan. Sama kadang-kadang ada yang nanya, Ustaz, kalau saya renang di siang hari bulan Ramadan, sah enggak puasa saya? Boleh enggak? Hah? Siang hari bulan Ramadan renang. Kira-kira kalau kita renang, sengaja nggak sengaja masuk nggak ke dalam mulut, ke hidung, ke telinga? Masuk sengaja nggak sengaja. Kalau mandi mubah, sengaja nggak sengaja batal apa enggak? Batal. Tapi kalau kita bisa menghindari masuk kepada 5 lubang, nggak batal. Jadi ketika kita mau renang, mau nyelam, dilakban semuanya, mulutnya, hidungnya, ini jalan depan, jalan belakang. Insya Allah habis itu mati, tenggelam, dilakban. Ngapain nyiksa diri kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ibu-ibu mau tanya, Ustaz ini selesainya jam berapa gitu paling ya. Kok nggak selesai-selesai? Soalnya ada bapak-bapak nanya. Monggo, ada pertanyaan? Oke, monggo, Mbak. Membersihkan telinga di siang hari bulan Ramadan. Aturan supaya tidak batal adalah kelingking. Aturan sesuatu yang dimasukkan ke hidung ataupun telinga yang tidak membatalkan ukuran kelingking. Kalau kelingking kan nggak bisa masuk full kan, notok itu tidak batal. Sama ketika kita ngopel pakai kelingking, ya pastikan kelingking sendiri, ojo pakai kelingking sebelahnya gini ya.
Itu nggak sopan ya. Meskipun nggak batal pakai kelingkingnya orang yang nggak sopan. Aturannya kalau ukurannya kelingking kita nggak batal. Tapi kalau melebihi kelingking pakai cotton bud, itu masuknya lebih dalam nggak dari kelingking? Batal itu. Ada yang pernah pakai cotton bud? Ada? Pak Herman ngangguk, mas batal Pak Herman ya. Ajak disembunyikan. Kodok Pak Herman. Pakai cotton bud itu sudah melebihi masuknya ukuran kelingking. Itu lebih dalam, batal. Kalau ngopilnya pakai kelingking aman. Jadi ini kabar baik untuk yang biasanya ngopil ya. Ngopil di siang hari Ramadan tidak batal kecuali opilnya ditelan, itu baru batal. Hah? Tapi tidak mengenyangkan ya, soalnya nelan opil. Gak mengenyangkan, siapa bilang mengenyangkan? Dikumpulkan sing akeh. Insyaallah mabuk. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Wes tanya jawab aja ya. Sebenarnya banyak materinya, ada sholat tarawih, ada zakat fitrah, pembahasan untuk masuk zakat apa? Persiapan panitia zakat fitrah itu harus ada loh ya. Jangan ngawur zakat fitrah itu. Asal nyampur jadi satu, jelas. Kalau bukan amil syar'i tidak boleh. Khawatir ada beras yang kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat, tidak sah jadinya. Tapi kalau amil syar'i, tahu amil syar'i? Amil beda dengan panitia zakat. Amil syar'i ada surat tugasnya. Si ini ditetapkan sebagai amil. Biasanya dapat surat dari lazismu yang badan-badan amil zakat resmi dari pemerintah, ada surat tugasnya. Itu amil syar'i dan dia yang boleh menerima zakat juga, berhak. Tetapi kalau nggak ada surat tugas seperti itu namanya panitia zakat. Kalau ada orang menitipkan kepada panitia zakat, orang yang menitipkan belum melakukan zakat sebelum panitia zakat menyebar kepada mustahik 8 golongan. Tapi kalau orang mengasihkan kepada amil yang syar'i, dia sudah tertunai zakatnya. Bisa difahami sampai di sini. Panitia zakat tidak berhak menerima zakat. Itu harus tahu juga. Ngasihnya ke fisabilillah. Kadang-kadang banyak yang ngaku fisabilillah. Kalau saya, fisabilillah apa bukan? Hah? Masuk fisabilillah apa enggak? Kalau masuk kok enggak anak saya ngirim zakat ke rumah ya gitu. Oke, cuma ngomong tok masuk. Saya termasuk fisabilillah apa enggak? Kan ada fakir, miskin, amil ya, fisabilillah. Saya termasuk apa enggak? Hah? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, atau tafsir Jalalain, tafsir yang lain, ternyata definisi itu kan ada dalam surat At-Taubah tentang 8 golongan. Fisabilillah ini ternyata orang yang berperang di jalan Allah menghadapi orang kafir yang tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah, itu yang namanya fisabilillah. Dan ini pendapat muktamad yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Orang yang berperang itu yang fisabilillah. Artinya apa? Kiai tidak termasuk fisabilillah, masjid tidak termasuk fisabilillah. Makanya kalau ada orang yang zakat ke saya, ya tak terima. Karena ada dua pendapat. Pendapat yang kuat mengatakan kiai itu bukan fisabilillah, ustadz bukan fisabilillah. Tapi pendapat yang kedua, ada yang mengatakan orang-orang yang berjalan di kebaikan, kiai, santri, ya, ustadz takmir, itu masuk fisabilillah. Tapi pendapat kedua ini pendapat dhaif, alias pendapat lemah. Kalau bisa melakukan pendapat yang kuat, kenapa harus melakukan pendapat yang lemah? Tetapi ketika kita melihat suatu tempat misalkan mengamalkan seperti itu, ya jangan nyalahkan. Mungkin dia pakai pendapat yang kedua meskipun lemah. Gitu. Misalkan ada, ini zakat mal untuk masjid, boleh enggak? Pernah enggak di sini kejadian? Ada yang zakat mal untuk pembangunan masjid. Ada? Boleh enggak kira-kira? Mau zakat fitrah, zakat mal, semuanya harus diserahkan kepada yang berhak, 8 orang itu. Dan masjid tidak termasuk, pondok pesantren tidak termasuk.
boleh menerima. Oh iya, buat infak nggak boleh, tidak sah itu. Kasihan orang yang mengeluarkan kemudian kita terima karena kita tidak tahu ilmunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Nah, itu ada pembahasannya lengkap ini, disertakan dalil-dalilnya semuanya. Nah, untuk panitia harus ada persiapan seperti itu. Nggak harus ke saya, siapa ustadz siapa, suruh sharing tentang masalah zakat fitrah. Kasihan jamaah kalau misalnya tidak tertunai gara-gara kita menyebarkan zakatnya tidak kepada tempatnya. Itu. Maksudnya ke sodako, zakatnya misalnya salah. Iya, ngasih ke orang kaya akhirnya sedekah jadinya. Tidak sah, zakatnya tidak sah. Tidak sah. Kan kasihan, padahal zakat itu hukumnya wajib. Rukun Islam keberapa zakat? Enggak hafal. Ini rukun Islam bingung. Hafalnya Pancasila tok ya. Itu pun saya bulet muter-muter enggak jelas kayak kuliah ayyuhal kafirun. Enggak sah ya. Ada ini pembahasannya zakat fitrah. Nyebarkannya keluar misalnya langsung ke Tanjung Perak. Loh, jangan. Di sini harus diutamakan dulu daerah Buduran ini, perumahan sini ya, baru sini sudah tertunai fakir miskinnya 8 golongan, baru ke area keluarnya masih desa. Jangan langsung keluar. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh langsung dibawa langsung ke Palestina, ya nggak bisa. Di sana juga ada sendiri yang menyebarkan, di sini juga banyak yang membutuhkan. Ada aturannya juga, caranya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sudah. Monggo, Pak Amin. Kalau zakat itu afdolnya diserahkan sendiri atau diserahkan ke amil? Amil itu kan artinya nyerahkan sendiri. Iya kan? Bingung Pak Amin. Amil itu berhak menerima zakat. Faham Pak Amin? Apakah boleh Ustaz saya langsung ke fakir miskin? Maksudnya Pak Amin gitu kan? Padahal amil itu ya juga berhak menerima zakat. Kita ngasih itu artinya menyerahkan sendiri. Apakah boleh fakir miskin? Kalau saya langsung, karena ya saya khawatir, takutnya perorangan ke panitia zakat gitu tak? Afdol itu bagaimana langsung ke fakir miskinnya atau ke amilnya? Bukan, jangan amil. Kalau amil sudah terserahkan sendiri ke panitia. Sini panitia atau amil? Panitia. Berarti panitia apa amil? Kalau pengen langsung tertunai langsung, ya. Tapi kalau mau nitipkan ke panitia boleh. Yang penting panitia ada datanya. Oh ini fakir miskin. Ojo ngaku-ngaku RT. Satu RT tolong setor. Bukan bukan termasuk fakir miskin di data semuanya. Enggak sah itu. Harus benar-benar yang fakir miskin, banyak utang, ya. Ojo yang dilihat janda gitu ya. Itu ya. Fakir miskin, sing punya utang, sing iki harus didata beneran. RT ini berarti harus jujur. Datanya dapat dari RT kan? Berarti ketua RT itu harus jujur itu. Ini RT-nya di sini. Loh, kalau nggak jujur, RT-nya dosa, beneran dosa. Takmirnya juga ikut dosa. Kok milih RT yang nggak jujur gitu kan ya? Doi ya wes bareng-bareng ya, biar 27 derajat dosanya. Kalau saya langsung, karena kan saya tahu oh ini butuh langsung. Ini zakat saya, ini zakat istri saya, ini zakat anak saya, ini zakat ini langsung ya. Lebih senang langsung. Makanya saya nggak pernah ke MSA kan ya, nggak pernah. Mau saya pas jadi ketua takmir, nggak jadi ketua takmir, karena saya langsung. Dan kalau mengeluarkan di mana kita tempat kerja. Kita bekerjanya di sini, mengeluarkannya di kampung, enggak. Tapi di sini. Paham maksudnya? Di area mana kita mencari nafkah, di situ kita mengeluarkan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Kalau kita lewat panitia biasanya ada doanya. Kalau ke fakir langsung mungkin fakirnya tidak bisa doa. Tidak bisa? Bantu doa. Oh, bantu doa. Ya. Iki pembahasannya batal puasa kok jadi zakat fitrah saya. Iki dua tema beda loh ya. Dua tema iki beda iki. Beda apa ya enggak ngerti.
enggak, serah terima. Ya kan? Biasanya kan gini kalau di panitia dituntun nawaitu an ukhrija gitu kan, zakatal fitri li nafsi gitu kan, dan seterusnya. Itu hukumnya apa? Sunnah. Yang penting retak dalam hatinya, ini zakat fitrah saya zakat, ini zakat fitrah saya dalam hati, ini zakat fitrah istri saya, boleh apa enggak? Boleh. Zakat fitrah saya sah apa enggak? Meskipun enggak isok doa, ya Bapak doakan sakarmu, didoakan sholat Jumat, Allah maghfir lil muslimin, enggak apa-apa ya, itu sunnah ya. Sing wajib itu kalau akad ijab kabul nikah itu wajib itu ya, qabil tuh, nah itu baru wajib ya, nikah saya hafal lah, Pak Herman masih hafal, nanti tak ajari. Saya hafal Pak Herman. Ya, jadi yang penting kertek dalam hati. Nah itu, masalah doa itu sunnah. Makanya kan kita butuh panitia, butuh ini untuk nuntun biar sunnah-sunnahnya lengkap ya. Ayo, Ustaz apa harus salaman? Ya nggak harus ya. Atas ini, ayo Allahumma, gitu nggak apa-apa. Pakai gini nggak apa-apa, pakai kaki ya nggak apa-apa. Tapi kan lebih baik. Gitu. Yang penting jangan salah niat. Saya terima nikahmu salah gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Oke, monggo. Non muslim tidak berhak menerima zakat karena zakat fitrah itu untuk kita kaum muslimin ya, jadi nggak sah. Kalau mau ngasih ke non muslim jangan zakat, sedekah. Kalau sedekah itu boleh ke non muslim, ke muslim boleh, tapi kalau zakat fitrah yang wajib itu harus ke muslim. Sama kayak pembagian daging kurban, kalau mazhab Syafi'i harus membagikannya ke muslim. Ada memang pendapat yang mengatakan boleh ke kafir zimmi, kan pernah saya bahas di sini kan ya, tapi pasti lupa kan. Nah, makanya nanti undang lagi gitu ya. Tak ingatkan lagi. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Tiga mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan tidak sah zakat fitrah kecuali dengan makanan pokok. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak sah kalau kita berzakat dengan uang. Yang mengatakan sah berzakat dengan uang itu hanya mazhab Hanafi. Satu mazhab. Ustaz, saya pakai uang. Boleh, tapi harus ikut aturan dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, aturannya ukuran beras yang diberikan 2,5, 2,8 atau 3. Ya, ambil normalnya 2,8 itu ya, yang aman. Ukuran apa itu? Satu sok beras ya, itu 2,8 atau dibulatkan 3. Kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi ukuran satu soknya bukan 2,8 tapi 3,8. Jadi kalau mau mengeluarkan uang ukurannya 3,8 dikalikan dengan harga, bukan beras. Aturannya kalau dalam Hanafi kurma dikalikan dengan harga kurma pada waktu itu, 3,8 dikali harga kurma. Nah, yang biasanya pakai uang ya 2,5 terus dikalikan harga beras 10.000 akhirnya ngasih 25.000, tidak sah menurut mazhab siapapun. Mazhab Hanafi nggak sah, mazhab Hanafi nggak ngajarkan seperti itu, apalagi mazhab Syafi'i, Maliki atau Hambali. Kalau memang mau pakai uang harus ikuti aturan mazhab Hanafi. Ukurannya 3,8 dikalikan dengan harga kurma. Anggap harga kurma berapa? 50, ada yang 50 yang paling rendah ya. Kalau kurma ajwa beda ya, 300, tinggal dikalikan 3,8 kali 300, 1 juta ya, baru sah kalau kurma ajwa ya. Anggaplah 100.000 ya, berarti 3,8 kali 100.000 berapa? 380.000 keluarkan, baru sah kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ada dalilnya lengkap ini ya, 4 mazhab disebutkan.
tentang ini. Jadi kalau memang mau menerima uang, sampaikan. Bagi yang mau zakat fitrah dengan uang, monggo dengan apa? Rupiahnya sekian, 380.000. Kok mahal? Orang-orang saya nggak ngaji pasti, iya kan? Ngomong, iki pasti diambil takmirnya separuhnya ini, kena pajak takmir ini. Padahal memang gitu caranya. Dipotong 10% sama takmir pasti gitu. Oke. Gimana? Itu boleh. Nyiapkan beras. Ya, ada orang mau pakai uang, tapi uangnya tidak sampai, anggap seharga 100 ya, kurmanya 100 kan berarti anggaplah 300.000. Uangnya cuma dikasih 50.000. Biasanya kan gitu kan, ngasihnya 50.000, nggak sah itu. Ya sudah Pak, ini dirupakan beras saja, soalnya ya diakali aja oleh takmir, dirupakan beras, soalnya kita mau menyebarkannya, mendistribusikannya nanti dalam bentuk beras gitu. Siapkan beras, tapi jualannya jangan di dalam masjid, di luar ya, karena kita jual beli di dalam masjid juga tidak boleh. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Apakah beras yang kita harus sama atau minimal sama dengan beras yang sehari-hari kita? Apakah beras minimal sama dengan, ya idealnya sama seperti yang kita makan. Ya, masa dikasihkan ke orang kok berasnya di bawahnya kualitasnya, kan gitu kan, meskipun tetap sah. Yang penting beras tetap sah. Cuma yang lebih afdolnya, idealnya apa yang kita makan ya sudah yang sekualitas itulah ya. Biar yang lain sama-sama merasakan seperti itu. Oke, sudah. Mau tema yang ketiga, tema apa mana ini? Salat hari raya. Mangel lebih wes, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.